Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda dengan NIM 2023230045. Di sini saya akan melanjutkan yaitu Linux esensial pada lab 13. Di sini ada introduction-nya di sini. Nah, where data is stored, di mana data penyimpanan itu. Lab ini di introduction ini dijelaskan bahwa bagaimana kita untuk memahami data yang disimpan dan dikelola dalam sistem Linux. Yaitu kita akan mempelajari yaitu ada lokasi informasi, proses informasi, library, log file, and software packet. Nah, di sini juga ada investigasi untuk menyelidiki penggunaan dan ini menggunakan sebuah perintah PS untuk melihat informasi sebuah proses. Dan ini mengolah proses atau mulai berhenti untuk melanjutkan. Dan ini melihat file log. Dan selanjutnya ini ada mengolah pustaka bersama. Dan ini gunanya ini untuk memahami cara memuat pustaka bersama untuk aplikasi. Oke, next. Nah, di selanjutnya ada the kernel and atau prod. Directory prod ini adalah pseudo file system yang tidak disimpan di disk. Nah, ini melainkan dikelola di memori, directory, atau menyediakan informasi runtime tentang kernel perangkat keras. Nah, ini di pseudo file system. Nah, ini perintah-perintahnya nih PS ada top membaca sebuah informasi tentang running proses atau dari sebuah directory. Nah, di sini juga ada echo perintahnya atau menggunakan ini sysctl control cat ada control command instead. Oke, selanjutnya ada sebuah perintahnya nih yaitu oke kita coba passwordnya netlight 123. Selanjutnya ls prot. Nah, ini dia outputnya. Gunanya prot ini untuk melihat isi directory. Oke, next. Selanjutnya ada perintah cat dengan PS-nya juga. Nah, di sini ada keterangan cat directory prot satu cmd line nih. From ini akan berada di baris yang sama dengan output. Kita coba. Cat prot satu cmd line. Eh, selanjutnya lanjutkan. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, ini guna perintah ini untuk menggunakan PS. Nah, ini PDID nih. Identifikasi untuk mengidentifikasi dalam halaman satu. Nah, TTY ini terminal yang untuk digunakan. Dan ini waktu CPU. Yang CMD ini merupakan perintah yang dijalankan. Yaitu pada sebuah SBIN atau init. Oke, next. Selanjutnya step 3. Di sini kita dapat melihat sebuah argumen kernel saat merut. Oke, kita coba langsung. Root CMD line. Nah, seperti itu.
outputnya. Nah, ini untuk melihat data parameter yang diteruskan ke kernel saat proses kita memboot. Nah, sini juga ada boot image ya, lokasi kernel. Nah, ini lokasi kernelnya nih. Ini sampai generik. Nah, ini rootnya, partisi root. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ada managing proses. Di sini dijelaskan untuk mengawal proses dengan memulai, menghentikan, dan melanjutkan proses menggunakan berbagai perintah Linux. Oke, kita langsung kita coba ketik ping localhost network. Ini gunanya ini untuk mengirimkan sebuah permintaan ping ini nih. Mengirim permintaan ping ke sistem lokal, yaitu localhost. Dep0 ini pembuangan sehingga hasil ping tidak ditampilkan di layar dan menghasilkan output seperti ini, tidak menampilkan ya. Oke, kita next langsung. Step 2-nya ini kita dengan Ctrl C ini untuk menghentikannya dengan menekan kombinasi tombol Ctrl C dengan Ctrl C. Nah, maka akan menghentikan sebuah proses. Terminal akan kembali aktif untuk menerima perintah baru. Oke, next. Selanjutnya, step 3, sama seperti tadi, cuma perbedaannya ada di sini. Perbedaannya di sini. Kita coba saja langsung. Oh, Ini, ini untuk menunjukkan bahwa urutan proses ini dalam terminal cell dan yang ini proses ID yang 80 ini atau PID yaitu nomor sebuah unit yang diberikan oleh sistem untuk mengidentifikasi proses atau mengidentifikasi sebuah proses. Oke, next. Langsung kita coba. Nah, selanjutnya ada perintah job. Nah, job ini untuk melihat nomor urutan yang ada di dalam proses terminal. Oke, kita next aja langsung. Selanjutnya step 5 sama seperti tadi. Cuma bedanya itu ada di sini. Yang menjelaskan ini job number-nya ini yaitu 2 dan proses ID-nya itu 108. Next, step 6 sama yaitu job. Ini satu min running ping localhost dep0 and running juga nih. Ini bedanya di sini ada posit pada min. Nah, ini prosesnya dengan nomor 1 dengan PID-nya 107 yang ini. Kita coba saja. Oh, kita next langsung saja. RFG persen 1 ping localhost di dep0. Artinya ini untuk
membawa proses dengan jak number 1 ke Paul ground. Setelah itu, terminal yang akan menampilkan output dari proses yang akan dijalankan ini akan menunjukkan bahwa proses sedang berjalan di Paul ground. Oke, next. Selanjutnya, step 8. Oke, proses 1. Nah, ini ketik Ctrl Z. Ini untuk atau mempause proses tersebut. Nah, oke, kita Ctrl C saja. Karena FP-nya ada di ini. Rusak. Cuk. Berarti menggunakan. BG-1. Lanjutnya. Ya, ini untuk mengetik tadi itu Ctrl Z ini untuk melanjutkan proses ke latar belakangnya, yaitu background. Hmm, kita masukkan terlebih dahulu ini.
Udah ready. Siap. Ya, next. Kita jawab lagi. Terus satu running, dua knock. Oke, lanjutnya next. Nah, ada ping localhost step 11-nya nih, di mana kita akan menjalankan sebuah perintah ping dengan latar belakang yang menggunakan ampersand yaitu N. Oke, saya tulis, saya ketik. Next, kita jawab, kita lakukan, ketik job. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini yang tiga ini proses pekerjaan tiga, dan ini PDID-nya itu running 110. Oke, kita next. Ini instruksinya nih. Memproses latar belakang yang telah saya buat untuk masing-masing ini memiliki nomor yaitu dengan satu, 2, 3. Untuk menghentikan atau melakukan migrasi, kita harus lebih lanjut terhadap salah satu proses menggunakan perintah fg persen 1 dan bg itu background persen 2. Oke, next. Nah, ini kill persen 3. Nah, ini untuk menghentikan proses dengan perintah perintah kill dan memverifikasinya. Kita ketik saja ini, kita ketik job. Nah, maka akan menampilkan sebuah output di mana ketika kita mengetik kill perintah ini akan menghentikan sebuah proses latar belakang dengan nomor uniknya itu 3, dengan nomor angka 3. Setelah kita menjalankan job ini yang telah saya ketik tadi ini akan hanya menjalankan sebuah dua proses saja. Sedangkan yang sebelumnya yaitu 3 ini akan berstatus terminal atau terminasi. Oke, next. Step 14. Kill Alping kita ketik. Artinya ini menterminasi semua perintah ping. Nah, akan menghasilkan sebuah output menterminasi semua dalam nomor-nomor ini, yaitu dari angka satu, 2, dan 3 juga termasuk terminat juga. Akan menghentikan semua proses yang ada di sini. Nah, dengan kita mengetik job, job coba kita ketik. Nah, tidak ada. Nah, kita sudah menghentikan semua prosesnya. Oke, selanjutnya kita next. Nah, ini ada perintah top ya untuk melihat proses. Oke, kita next aja langsung. Ping localhost ini kita coba ya. Kita ketik.
Dan juga kita lihat aja langsung selanjutnya kita tulis stop di sini. Nah, akan menghasilkan output seperti itu, di mana top ini untuk perintah terminal untuk melihat data proses yang sedang berjalan. Oke, dan next, ketika kita mengetik huruf K untuk memproses atau menghilangkan sebuah proses tertentu. Nah, maka akan menghilangkan sebuah proses ketika kita mengetik sebuah huruf K. Nah, oke, kita next terus yang empatnya. Nah, ini dijelaskan bahwa jika kita ingin berat dalam proses P yang pertama, dalam 1, 2, 3 tersebut, nah, maka kita harus memperhatikan prompt yang berubah dan menampilkan bahwa proses terhentikan. Oke, kita next. Step 5-nya. Ini key PID wait signal 15. Oke, kita ketik sinyal 15. 4. Next. Step 6. Step 6 ini untuk 15.9 nanti. Nah, ini untuk mengkritik ya. D, tukil 113. Saya akan mengetik 92 saja. Next. Kita next. Sama itu tadi ya. Untuk mengexit itu kita ketik key untuk menghentikan dan kalau kita pencet key ini akan keluar dari perintah top tadi. Kita next. Ada use by kill and kill to terminate. Nah, kita ketik saja. Sweep 88 N. Next. Kita ketik tuh. Masih berjalan ini. Oke, selanjutnya ke step 3-nya.
Klik PS, maka akan menghasilkan output itu. Kita next ke step 4-nya. Kita jalankan sebuah perintahnya. Ekil 15 maka akan mengambilkan seperti itu. Oke, next. 13.6 ini using PS. Using PS to select and sort. Oke, next. Ping localhost sama seperti tadi ya pada perintah sebelumnya yang sudah saya coba. Aku ketik PS. Salah, mohon maaf. Oke, next. Tambahkan PS min nya. Matikan seperti itu. Ya, next. Jika sudah, kita lanjut saja. Oh, Victor, data time, dan saya persen. Oh, jam deh. Selanjutnya next. Perintahnya itu yaitu PS min O di data ya. Time itu menandakan waktu. Dan ini biasanya menandakan sebuah, saya kurang tahu ini. And sorting, urutan. Di, nah, itu. Next, Ri, melihat total sebuah kapasitas. Di sini presentasi untuk dari memori bahwa untuk menggunakan sebuah proses, kita akan menggunakan akan menampilkan sebuah operasi sistem memori pusat. Oke, next. Kill 138. Masak. Berarti kita menghilangkan satu-satu saja. Saja. Tidak. Hmm. Nah, seperti itu. Oke, kita next. Selanjutnya, viewing system logs atau sistem with critical formalities including fixing operasi sistem, memperbaiki sistem atau masalah pada sistem operasi, dan bahwa sistem kita ini apa nih? Log file stored and how, bagaimana to maintain them important system administrator. Oke, next. Kita coba saja langsung. ls var log cannot
Oh, salah. Mohon maaf. Salah ketik saya. Nah, seperti itu. Outputnya pendek saja. Selanjutnya ada perintah SSH localhost. SSH localhost. Tambahkan retool email slash var slash log slash out authenticity log. Yes or no. Kita ketik yes saja langsung. Passwordnya itu yang netlab 123. Permission init. Nah, kita masukkan langsung tinta tilenya. Oke, sekian dari saya, yaitu penjelasan pada lab 13 pada sistem operasi itu Linux esensial. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.